kita akan masuk ke asistensi ketiga ya, teman-teman. Nah, bentar deh. Nah, asistensi ketiga ini bahas apa sih? Nah, jadi nanti di asistensi ketiga kita bakal bahas tentang di bab 4 gitu ya, tentang apa aja sih yang perlu kalian kerjain di bab 4 dan seterusnya. Nah, tapi ya sebelum masuk seperti biasa akan ada sedikit masukan gitu ya dari aku sama Mas Alfian tentang apa yang udah teman-teman lakuin di bab 3 kemarin. Nah, dari aku pribadi, aku sendiri yang menemukan kalau misalkan teman-teman satu tuh bikin kerangka pikirnya itu masih nggak pas ya, antara kerangka pikir karena analisis ya, karena mungkin masih keluar dari bab 1 dan seterusnya. Nah, itu nanti silahkan teman-teman benarkan gitu ya. Terus di tabel juga kalian itu ada 1-2 dari teman-teman yang masih keliru itu perihal pemberian skor yang sudah disampaikan sebenarnya sama Mas Alfian kemarin. Kalau misalkan semakin jauh itu harusnya semakin nggak terjangkau itu harusnya nilainya itu semakin tinggi, karena konteks dari tugas besar teman-teman ini kan mencari lokasi optimal ya. Jadi lokasi optimal mana sih yang kira-kira bakal pas kalau dibangun fasilitas baru dan seterusnya. Nah, teman-teman itu masih banyak keliru. Banyak dari teman-teman yang menganggap kalau misalkan itu sudah terjangkau nilainya malah makin bagus. Salah. Karena kita ini mencari letak fasilitas optimal, maka semakin jauh baik gitu ya. Dan juga ada beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan gitu ya. Silakan perkuat lagi justifikasi kalian. Ada teman-teman yang berbeda gitu kan. Ada yang menganggap kalau misalkan guna lahan yang dekat perumahan, semakin dekat dengan perumahan lokasinya semakin baik, nggak ada masalah. Ada yang menganggap bahwa jika penggunaan lahan yang adalah kosong, maka itulah tempat yang paling tepat untuk membangun suatu fasilitas baru. Nggak ada masalah kalau kayak gitu. Namun, ya perlu kalian perbaiki bab 1 dan bab 2-nya gitu ya. Itu mungkin dari aku sekilas saja gitu ya. Dari Mas Alfian, monggo kalau misalkan ada yang mau ditambahkan. Goyan. Oke, thank you Chris buat kesempatannya. Kalau dari aku sih sebenarnya yang paling krusial udah disampaikan oleh Nafis tadi ya, ini tentang scoring. Karena kalau misalnya scoring kalian masih ngaco di bab 3 ini, nanti buat sekarang masuk ke bab 4 tuh pasti bakal pusing hasilnya. Pasti kayak bakal kok aneh gitu kan, lokasi optimalnya kok malah di dekat-dekat sama daerah yang udah banyak puskesmasnya atau udah banyak sekolahnya. Itu kan kayak jadi gak sesuai sama tujuan dari tugas besar ini gitu kan. Cuma yang paling teman dari aku dikit sih kayak yang minor kayak misal nih di data penelitian itu kayaknya aku kemarin udah ngejelasin intinya tuh di data penelitian itu selain kalian kayak kalian tuh kayak data penelitian tuh coba bikin tabelnya juga terkait kayak misal nih variabel jangkauan pelayanan. Nah itu data penelitian yang diperlukannya itu dalam bentuk apa sih? Nah, untuk memenuhi jangkauan pelayanan itu kan data penelitian yang diperlukan pada dasarnya itu atau awalnya itu kan data titik fasilitasnya existing gitu kan. Nah, si data fasilitas existing ini, nah kalian tuh kayak ambilnya tuh sumbernya dari mana gitu. Apakah dari Google My Maps atau dari titik mana kah gitu kan, titik-titiknya atau apakah secara survei langsung itu kan nggak tahu gitu kan. Nah, harusnya di bagian data penelitian tuh ada tabel terkait kebutuhan datanya kayak gitu loh. Dan kuliah kayak masih jarang lah yang menambah terkait tabel kebutuhan data ini. Kalau misalnya mau menyempurnakan boleh ditambahin kayak tabel kebutuhan datanya itu lihat ke yang udah aja. Itu sih paling kayak sisanya ya sosok lah kayak misal nih di bagian kerangka pikir yang paling banyak kayak kebanyakan tuh setelah cross check kayak di latar belakangnya nulis apa, di kerangka pikirnya nulis apa gitu. Jadi kayak gak ada kesinambungan, gak ada kesamaan. Nah coba itu diperbaiki lagi, disamain gitu. Kayak kalau misal bab 1 di latar belakang paragraf 1 yang bahas apa, berarti di kotak pertama kerangka pikirnya ngebahas apa gitu. Jadi kayak harus sejalan lah antara kerangka pikir sama latar belakang itu.
Itu aja sih paling, Pis. Langsung masuk ke materi asistensi aja. Oke. Ya itu ya, silakan perbaiki gitu teman-teman ya. Mungkin aku bisa ngerti gitu kalau di kerangka pikir banyak dari teman-teman kemarin yang perbaiki latar belakang, habis itu kalian tuangkan di kerangka pikir, nggak ada masalah gitu ya. Asalkan nanti di laporan akhir sama semua. Kalau misalkan nggak sama ya siap-siap gitu ya. Nah, jadi kita masuk aja langsung ke asistensi ketiga. Nah, jadi asistensi ketiga ini bahas apa sih? Asistensi ketiga itu outputnya adalah tahapan hasil analisis dan deskripsi hasil. Nah, kemarin kan melalui format sudah aku sampaikan ya ke teman-teman, silahkan coba tools-tools untuk melakukan multi-ring buffer, QNATE, dan seterusnya itu ya. Aku harap teman-teman sudah pernah nyoba sedikit-sedikit gitu kan. Nah, jadi kali ini ya nanti ya bisa kita bisa kita praktikumkan lah ke teman-teman kiranya kayak gitu. Itu ya. Nah, jadi sistematika bab 4 hasil dan pembahasan ini apa aja sih? Nah, ini buat teman-teman yang tanya kemarin, Mas, analisis sebaran fasilitas existing itu ditaruh di mana? Apakah ditaruh di apa sih namanya? Itu di bab 1, bab 2 atau bab 3? Nah, di sini. Makanya aku bilang nggak perlu kalian tambahin itu di gambaran umum wilayah misalkan. Nah, di 4.2 analisis jangkauan layanan fasilitas existing. Analisis jangkauan itu ya yang sudah nanti kalian itu punya titik di buffer dan seterusnya. Nah, nanti hasilnya 4.2. 4.3 sampai 4.6 kecuali 4.1 dan 4.2 sistematika itu menyesuaikan dengan variabel yang teman-teman ambil. Loh, misalkan kalian itu analisis aksesibilitas. Aksesibilitas itu gimana sih? Aksesibilitas itu biasanya kaitannya dengan jaringan jalan. Kaitannya dengan jaringan jalan gimana? Oh, kadang-kadang itu ada suatu fasilitas yang syaratnya itu misalkan TK. TK itu dekat dengan jalan lingkungan misalkan. Sejauh berapa ratus meter, maka itulah aksesibilitas gitu ya. Misalkan penggunaan lahan ya suka-suka kalian untuk penggunaan lahannya mau kayak gimana, yang ini mau kayak gimana dan seterusnya. Itulah kira-kira di bab 4 ini ya, kecuali 4.1 dan 4.2 yang sudah baku. Nah, selanjutnya bagaimana penyusunan yang baik? Substansi itu wajib ada peta, tabel, dan deskripsi. Nah, bagaimana? Ya, diawali dengan bridging, kalimat pembuka sebelum masuk pada analisis. Jangan tiba-tiba ada peta aja, habis itu langsung masuk ke penjelasan gitu. Diawali dengan bridging. Misalkan analisis aksesibilitas digunakan untuk gini, dan seterusnya. Diawali dengan bridging. Bridging itu apa sih? Menjembatani dulu sebelum adanya peta. Jangan ujuk-ujuk ada peta misalkan. Nah, deskripsikan peta dan hasil analisis dengan meng-highlight nilai ekstrim, paling besar dan paling kecil secara rinci beserta lokasinya. Ya gimana sih? Nah, nanti kalian kan pasti ada tuh misalkan apa tuh namanya tuh, kalau jangkauan yang terjauh sekian, jangkauan yang rendah sekian. Nah, itu nanti kan di level-level terkecil. Misalkan kalian ambil kecamatan, maka nanti hasilnya per kelurahan. Nah, itu silahkan kalian baca hasil ekstrimnya itu kayak gimana. Misalkan yang paling dekat ada di sini, letaknya segini, gini. Nah, itu silahkan kalian bacakan itu nanti ya. Kalau misalkan mau lengkap ya semua aja, nggak ada masalah gitu kalau ya. Dan juga sintesiskan hasil interpretasinya apa. Yang ketiga ini ya aku selalu bilang ke teman-teman, kalau misalkan kalian itu planner, kita itu planner, apalah guna QNATE, apakah guna QGIS, apalah guna SPSS, apalah guna Microsoft Excel, kalau misalkan kalian itu nggak bisa mensintetiskan hasil, karena pada akhirnya kita itu kan end user, atau kita itu perencana. Itulah yang bedain kita sama anak geologi misalkan. Ya, anak geologi analisis tanah aja, tapi kan kalau kita kan tanahnya kayak gini, terus ke depannya kayak gimana, itulah yang paling penting. Nah, selanjutnya ini salah satu contohnya analisis sebaran fasilitas existing. Nah, ini contohnya peta jangkauan layanan puskesmas di kota Malang. Nah, ini aksesibilitasnya ini ya.
Selanjutnya penggunaan lahan, jadi digunakannya itu permukiman, perkantoran, dan pertanian, perkebunan ladang. Nah, ini. Selanjutnya ada peta persebaran jumlah penduduk, gitu ya. Dan juga lokasi optimal. Nanti hasilnya adalah peta lokasi optimal puskesmas di Kota Malang. Contoh tabel ya, seperti biasa gitu ya. Rasanya nggak perlu kami contohkan lagi itu caranya buat tabel yang baik. Nah, mungkin gitu aja dari teman-teman. Adakah pertanyaan sebelum kita masuk ke praktikum? Oh ya, aku mau tahu dong, ada yang sudah nyoba kemarin bisa raise hand? Ada yang sudah coba utak multi-ring buffer sama QNAT itu? Bisa raise hand nggak? Adakah kesulitan dan seterusnya? Silakan dibilang dulu. Ataupun ada pertanyaan, silakan. Gimana? Ada yang sudah nyoba? Atau 2 minggu ini kalian fokus belajar aja? Oke, kalau kayak gitu, kalau nggak ada pertanyaan ya aku anggap kalian semua paham ya menyusun bab 4 ini. Nah, kita lanjut di coba. Ian, nyambung nggak Ian? Halo? Halo Ian? Nah, ini kayaknya Mas Alfian error. Oh Ian, Ian, nyambung nggak? Udah masuk belum? Gas. Oke. Ini coba. Oke, sebenarnya aja. Oke. Ini sebenarnya kayak lagi agak kurang benar sinyalnya. Cuma nggak tahu, kita coba dulu aja ya. Semoga bisa. Tapi kalau misalnya nanti tiba-tiba keputus atau apa, dan praktikumnya belum beres, nanti bisa tolong diulang lagi aja ya, Bis. Ya Oke, kita coba share dulu. Oke teman-teman, seperti yang udah dijelasin sama Mas Nafis tadi, intinya tuh buat kita sekarang tuh, buat di bab 4 ini tuh intinya tuh kalian tuh ada 2 tahapan. Di tahapan pertama kalian, 3 tahapan. Di tahapan pertama itu kan kalian memasukkan hasil analisis akuisisi data Google My Maps kemarin kan di 4.1. Nah selanjutnya di 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.4 dan 4.5 ini, nah kalian tuh tugasnya tuh untuk menyiapkan data-data yang nantinya akan di-overlaykan. Sebenarnya kurang lebih cara pengerjaannya tuh gak beda jauh dari cara pengerjaan geolink waktu semester kemarin. Sama aja sih, ini kayak gitu aja. Kayak misal sekarang kita menyiapkan jangkauan pelayanannya dulu, terus nanti kependudukannya juga sama disiapkan, SHP yang untuk di overlay-nya, dan nanti di analisis yang paling terakhir, kalau dalam konteks tugas besar ini analisis lokasi optimal, itu kita tinggal di semuanya aja di overlaykan gitu kan hasil scoringnya. Nah di sini aku bakal ngasih tahu gimana caranya kalau misalnya mau buffering, khususnya dipakai jangkauan pelayanan. Kita coba cari titiknya dulu. Lokal disk. Oh iya, kalian ini ada yang udah nyoba QNet nggak? Ini tadi soalnya kebetulan aku coba QNet error. Dari kalian ada yang bisa nggak? Raise hand aja, nggak aku suruh share screen kok. Ada yang bisa QNet nggak? Error soalnya Yan. Apaan QNet ini kayak gini aja dari kemarin-kemarin nih. Nah ini ekspor ya, titik lokasi, titik kependudukan puskesmas yang ini kayaknya. Coba. Nah ini bukannya titik puskesmasnya. Nah benar. Nah oke, pertama kan kalian punya titik puskesmas ini nih yang udah kalian akuisisi. Nah yang pertama tuh kita kan bakal nge-buffering. Nah buffering tuh jadi kayak intinya tuh kita mau melihat cakupan area titik-titik yang udah kita ambil dengan jarak tertentu gitu. Kayak ya sesuai dengan apa yang udah di scoring aja sih. Kayak misalnya jarak 0 sampai 100, 100 sampai 500 gitu dan selanjutnya. Nah, langkah pertama yang dilakuin kalau mau ngelakuin analisis buffering, lihat dulu proyeksinya. Kalau misalnya di sini proyeksinya masih WGS, ini pasti bakal error, kayak bakal gede banget lah. Intinya tuh kayak hasil dari hasil dari bufferingnya tuh. Jadi kalau misalnya langkah pertamanya tuh kalian coba untuk reproject dulu.
Nah ini kan yang puskesmas, target CRS-nya. Malang tuh masih 49 nggak sih, Fis? Atau udah 50? Kayaknya lupa, Masih. kayaknya 50 deh. Bentar. Lupa ya. Nggak inget Masih. soalnya kalau di Malang nih. Harusnya masih 49 sih. Coba aja lah. Nanti kalau misalnya kayak udah, kalau misalnya kalian di jurnal berapa UTM-nya itu coba dicek di Google aja lah. Ada pasti itu. Nah, terus ini kan udah di reproject nih. Nah ini kan udah ke 49S gitu kan. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kalian coba bentar di sini udah ke vektor. Nah di sini udah ada multi-ring buffer nih. Di vektor udah ada multi-ring buffer. Nah kalau misalnya kalian belum ada di sini vektor multi-ring buffernya, kalian ke plugin dulu, terus manage and install plugin. Cari aja di sana. Nah di sini di semua plugin coba cari aja multi-ring buffer. Mana ya? ML. Nah. Nah ini. Sekarang nih install aja ini kayak kalau misal belum ada multi-ring buffernya. Kalau udah ada, kalau misal belum muncul, coba ditutup dulu QGIS-nya, terus dibuka lagi, nanti bakal muncul di bagian vektor. Nah, oke, di sini kan aku udah punya titik yang udah di reproject. Nah, di sini. Nah, terus caranya tuh gini. Pertama, mungkin kalau misal kalian kayak apa namanya tuh jaraknya tuh konstan, kayak misal kalian mau bikin 5 ring dan tiap jarak ringnya itu 100 ya, berarti kalian tinggal tulis aja di sininya banyak ringnya tuh 5, terus buffer distance-nya tuh kalian tulis 100 gitu kan. Udah kayak gitu kalian tinggal klik oke. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian yang namanya jaraknya tuh tidak baku atau berbeda-beda, nah kalian masuknya tuh vektor multi buffer ini. Nah paknya itu yang di stand koma ini. Nah misal nih kayak aku skornya tuh ada yang 100 pertama, terus 300 sampai 500 itu. Ini kan kayak beda-beda gitu kan skornya, atau kan benar 600. Ini cuma di aku apa aja Pak Mas Alfian berhenti nih. Coba jawab salah satu dong. Halo? Iya Kak, berhenti. Oke, sorry. Lagi error emang, nggak tahu ini wifi-nya. Masih udah masuk, bro. Udah masuk lagi belum suaranya? Aman. Oke. Nah kurang lebih kayak gitu sih teman-teman caranya. Jadi kayak misal tadi kan tadi sampai mana? Sampai yang ini ya, yang vektor yang jaraknya berbeda-beda. Nah sebenarnya kayak sama aja lah intinya. Intinya tuh kalau misalnya kalian jaraknya berbeda-beda, pakainya yang bawah ini. Sedangkan kalau pakai jaraknya yang sama, konstan, nah pakai yang atas ini juga bisa gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, nah selain dipakai buat analisis jangkauan pelayanan, si buffering ini juga biasanya aku pakai buat analisis aksesibilitas, karena biasanya si aksesibilitas ini parameternya itu dihitung dari jarak suatu lokasi terhadap jaringan jalan tertentu, mau itu jarak jaringan lokal, primer, sekunder, arteri atau kolektor, itu bebas lah gimana parameter kalian. Tapi secara garis besar kayak gitu caranya. Kayak misal nih, mengenai jaringan jalan jalan ini sih kayaknya eksplosif dan kawan lain. Coba lihat langsung di layar, nggak ada benar. Oh ya ini. Nah ini ada contoh yang udah nge-lag. Mana ya aksesibilitas HP-nya mana ya, kok gak ada. Malang nih new portal Union X yang ini gitu. Bukan, ntar aku agak lupa di mana ya jaringan jalannya tuh. Lokasi optimal kependudukan jangkauan pelayanan, lokasi optimal kependudukan jalan.
di file ini kayaknya. Atau enggak kita coba pakai file lain deh yang gampang, mana ya? Nah, misalnya nih proyek aku yang kemarin deh. Proyek aku kemarin kan jalannya gak terlalu gede. Nah, jalan Studio PS. Nah, ini. Oke. Aku di sini kayak ngambil contoh jalan. Ini kan anggap kalian tuh di Visual Studio kalian tuh kan kayak banyak itu jalannya, cuman biar gak berat prosesnya aku di sini ngambil yang daerah yang cuma satu jaringan jalan aja ya. Tapi ininya sama aja sih. Jadi misal kalau misal buat tingkat aksesibilitas, cara analisisnya tuh, misal nih, kalian udah punya jaringan jalannya ini kan yang udah dalam bentuk UTM. Nah, kalian buka lagi aja multiring buffernya. Udah kayak gitu, kalian masukin ke jalan Ghost ini, terus kalian tentuin berapa banyak ringnya, misal kayak gini lah. Nah, nanti kalian bisa kalau misal berbeda. Nah, kayak gitu tinggal dibikin aja. Nah, nanti kalau misalnya udah, itu kan kayak pasti bakal ada daerah-daerah yang tidak tercover gitu. Nah, ini misal, ini kan hasil dari tadi multiring buffernya kayak gini kan. Yang mana ini kan kalau misal dilihat dari SHP area wilayah dasarnya, ini kan ada beberapa area yang ke cover kan. Nah, nanti kalian tuh tinggal dibikin itu aja sih kayak biasa. Dibikin apa ya tuh, tinggal di overlay aja di layout sama yang wilayah studinya, biar area-area yang tidak tercover itu kan berarti kan di luar jangkauan yang mana skornya itu yang paling rendah kan, kayak gitu. Nah, ada akhirnya enggak ya, coba cari dulu. Ini aksesibilitas. Nah, ini kalau ini ya aku kan kayak, karena kalau yang misalnya yang satunya ini aku udah overlay gitu loh sama wilayah, sama SHP wilayah studiku. Jadi kayak wilayah-wilayah yang tadi yang nggak ke-cover tuh kayak udah ketutup lah intinya sama wilayah studiku. Dan area-area yang offsetnya ini udah kepotong juga gitu. Jadi nanti kalian hasil dari buffernya ini tuh tinggal di apa namanya tuh? Tinggal di union sama wilayah studi kalian, udah itu tinggal diklik aja, nanti bakal dapat. Dan terakhir tinggal dirapiin aja deh di penggunaan lahannya gitu. Di penggunaan apa namanya ini tuh, di tabelnya ini tinggal dirapiin aja. Kayak gitu aja sih buat yang buffer itu gampang, nggak bakal terlalu banyak error. Nah, yang kadang banyak ada masalah tuh di bagian QNIT. Jadi sekarang coba kita coba QNIT dulu aja deh. Lanjut guys, yang QNIT. Oke, tadi udah dicontohin ya. Nah, ini tadi sebenarnya aku udah nyoba QNIT, tapi error. QNIT itu gitu. Nah, itu yang paling bagus, tapi error. Nah, ini aku kasih tahu caranya aja ya, teman-teman ya. Nanti mana tahu teman-teman ini bisa mengoperasikan, luar biasa lah, gitu misalkan bisa. Nah, jadi ini aku ambil contoh aja ya. Ini contoh kasus di Puskesmas Tembalang. Itu ya, teman-teman. Nah, ingat kata-kata dari Mas Alfian tadi. Nah, kita itu harus diekspor. Satu diekspor. Misalkan kalian itu sudah punya Puskesmas ini ya. Puskesmas 1, misalkan. Kalian itu simpennya itu, geometri tab-nya itu harus sesuai. Kalau poin, kalau line. Kalau misalkan poligon. Terus pastikan nggak ada include Z dimension. Include Z dimension itu apa sih, Mas? Misalkan include Z dimension itu 3D. Jadi nanti analisis QNet, multiring buffer dari kalian itu pasti error kalau misalkan include Z dimension itu ya. Nah, ini silahkan kalian klik oke ya, Puskesmas 1 misalkan. Nah, siapkan juga jaringan jalan misalkan kalau mau pakai QNet gitu kan. Nah, ini ternyata ada yang ada di luar satu nih. Gimana? Udah tinggal dikurangi aja kan.
Nah, misalkan kalau kalian pakai QNet, kalian itu harus menambahkan kolom ID. Kolom ID itu nomor unik gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 misalkan kalau kalian mau pakai QNet. Nah, aku sedikit nambahin ya, sebenarnya kalau kalian itu melakukan buffer itu ada banyak cara. Nah, misalkan kalian bisa langsung pakai dari vektor geometri yang buffer ini. Nah, misalkan tadi kan dicontohkan sama Mas Alfian itu kalau misalkan kalian itu menggunakan plugin. Nah, pakai ini itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu ya. Nah, gitu. Sebentar. Oke, aku lanjut ya. Nah, tadi itu kita langsung pakai buffer yang langsung ada di QGIS. Nah, ini buffer vektor geometri, buffer misalnya kalian cari di processing toolbox, distance-nya berapa sih? Misalnya distance-nya itu 500, distance 500 itu distance per lingkaran kalian itu ya. Misalkan jaraknya itu 500, 500, 500. Nah, tapi kekurangannya adalah itu. Ini tuh nggak bisa. Kalau misalkan kalian ada 1000, habis 1000 3000, habis 3000 8.000 misalkan, agak bertingkat gitu ya polanya ya. Nah, itu nggak bisa kalau kalian pakai buffer ini. Nah, ini anggaplah 500. Segmennya berapa? Kalian itu mau buat berapa kelas? Misalkan segmen itu. Segmennya 5, Mas. Saya buat 5 kelas. Ya udah 500 kali 5, berarti nanti sekiranya ada 2500. Nah, ini bisa kalian klik run. Nah, bentuknya kayak gimana sih? Nah, bentuknya tuh kayak gini. Oke, guys ya. Nah, inilah bentuknya. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah, ntar jangan kita buat 500 deh. Kita buat 1000. Ini misalkan 5. Nah, ini kan besar-besar nih. Nah, masalahnya adalah antara satu segmen ke segmen yang lain itu biasanya jelek hasilnya. Jeleknya kayak gimana ya, saling overlap gitulah. Kalau misalkan kita itu menggunakan buffer ini tadi. Buffer sih yang aku pilih sih. Sorry guys. Multiplying buffer ini. Misalnya kita ambil puskesmas. Sorry ya. Misalnya kita ambil ini di 1000 gitu misalkan. Oh, kita mau ambil jarak 1005. String buffer itu kayak gimana? Nanti kayak gini kira-kira. Nah, tapi jeleknya itu overlap gitu loh. Kalau misalkan kalian itu menggunakannya yang kayak gitu, ambil offering-nya 5, ini misalkan kita buat 500 deh, input layer-nya itu puskesmas 1, satuannya meter. Nah, ini overlap kalau kalian lihat tuh. Jadi antara satu buffer ke buffer yang lain itu overlap. Kalau misalkan kalian itu ambil yang langsung dari punyanya QGIS, ya, apakah ini bagus? Enggak dong. Nanti kalian itu waktu kalian itu potong sama wilayah studi kalian, misalkan kalian potong sama apa itu nanti ini luasannya itu akan sangat banyak, itu bahkan lebih banyak daripada keseluruhan area wilayah studi kalian misalkan. Nah, itu. Jadi apakah ini boleh dipakai? Ya, silakan, tapi aku sangat nggak menyarankan, dan itu bakal kelihatan di kami gitu ya. Nah, yang kedua ya tadi cara dari Mas Alfian, ya silakan kalian install dulu. Nah, installnya itu gimana ya, kalian download dari plugin. Setelah itu kalian cari aja multi ring buffer. Nah, itu tadi udah dicontohin kan ya, kita cobalah dikit-dikit lagi ya, siapa tahu kalian kelupaan itu tadi atau kurang dengerin misalkan. Nah, ini buffer distance itu gimana sih? Kalau misalkan ya kayak tadi konstan, kalian itu buffer distance-nya misalkan mau 100 meter, ringnya ada 5, misalkan per kelas itu selisihnya 100 meter, maka kalian bisa pakai itu. Kalau misalkan kalian itu kepengen buat yang beda-beda, oh misalkan yang satu 100, yang satu 400, yang satu 300, itu 600, berarti misalkan yang satu 900 ini misalkan. Nah, itu kan beda.
akan kalian buat gitu, misalkan. Mana nih? Ini udah render belum tadi? Nge-lag ini. Loh. Ya elah. Ya misalkan gitulah. Kita klik OK. Nggak keluar. Astaga. Biasaan QGIS ini. Wait, aku cek dulu apa ini problemnya. RB distance untuk layernya bisa ya. Ya kalian kalau misalkan di QGIS ini sabar-sabar ya. Namanya open source ini ya gini inilah modelannya. Bikin kesel kadang-kadang QGIS ini. Astaga, pencet lagi. Coba kita. Nah, misalkan kayak gini. Apa bedanya sama yang awal gitu? Misalkan kalau kalian tanya, apa sih Mas bedanya? Ini loh, coba kalian lihat. Antara satu dengan yang lain itu nggak overlap. Jadi menggunakan ini itu, menggunakan yang di vektor multi-ring buffer yang tadi sudah dicontohkan Mas Alfian, nah itu adalah opsi terbaik gitu ya sebenarnya ya. Tapi ada kekurangannya. Apa kekurangannya? Kalian kebayang nggak? Kalau misalkan suatu fasilitas, ini kan sebenarnya kan garis maya ya. Ini itu kan radar maya yang kayak gini-gini nih. Gimana maksudnya radar maya itu? Artinya kita itu nggak berbatasan sesuatu atau nggak ada. Kita itu nggak memperhatikan kualitas, kita itu nggak memperhatikan faktor-faktor tertentu misalkan. Kalian kebayang nggak kalau misalkan ini, oh oke lah segini, tapi ini laut sebenarnya. Darah misalnya, ini laut. Tapi nggak bisa diakses kalau misalkan itu tuh laut, misalkan kan. Nah, itulah jadi problem sebenarnya. Makanya ada namanya yang ketiga. Yang ketiga itu apa sih? Yang ketiga itu namanya QNet. QNet itu salah satu QNet itu sebenarnya lebih ke network analysis gitu ya. Atau analisis QNet itu. QNet itu salah satu plugin dari QGIS yang dia itu biasanya digunakan sebagai network analysis. Nah, gunanya apa? Kalau misalkan kita itu menggunakan QNet gitu misalkan. Nah, QNet itu dia itu bisa memberi kita jangkauan yang berdasarkan jaringan jalan. Gitu. Jadi percuma misalkan kalian tuh punya satu puskesmas itu di hutan, nggak ada yang bisa akses, apalah gunanya itu kan jangkauan mayanya itu kan jadi nggak berguna misalkan. Nah, makanya kita menggunakan QNet gitu. Nah, size of ISO area ini silakan kalian sesuaikan, kontur intervalnya itu juga kalian sesuaikan. Nah, ini apa sih size of area? Ini area keseluruhan. Kontur interval itu per segmen itu ada berapa kira-kira. Ini aku kasih contoh gini aja ya. Nah, unique point of ID kita buatlah ID saja itu. Nah, ini akan menghasilkan suatu analisis jangkauan yang berdasarkan jaringan jalan. Jadi lebih real hasil dari punya teman-teman nanti. Nah, masalahnya open source ini sering error. Dari tadi aku cobain nggak keluar hasilnya. Ya kita berdoalah ini semoga bisa ya. Kalau nggak bisa ya aku kasih contoh yang pernah aku kerjain aja. Tapi kurang lebih kayak gitu. Nah, mana nih hasilnya? Output polygon. Nah, kan nggak keluar kan? Nah, udah lah. Kalau kayak gini ini udah error. Namanya open source kan. Jadi gitu sebenarnya. Nah, gimana sih Mas hasilnya? Misalkan kalian tanya, ada yang aku yakin di antara kalian ada yang penasaran misalkan. Ini kelihatan kan? Nah, hasil dari QNet itu akan kayak gini gitu loh teman-teman. Jadi dia itu lebih nggak bunder-bunder ngawur gitu. Jadi dia itu berdasarkan dari jaringan jalan yang kalian punya. Nah, ini waktu aku ngerjain pol dulu ya di Gubeng. Nah, nanti bisa kayak gini kalau misalkan kalian itu menggunakan QNet. Ya, itu sih. Nah, misalkan nanti teman-teman bisa untuk menggunakan
QNet. Nah, itu adalah nilai tambah yang sangat baik itu untuk teman-teman gitu ya. Nah, setelah ini kalian itu ngapain? Itu kalian udah dapat RS monitoring buffer misalnya. Kalian itu udah punya jalan monitoring buffer, kalian udah punya penggunaan, kalian itu punya semua data-data spasial itu dalam bentuk SHP misalkan. Kalian udah punya kriterianya semua. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah intersection. Sama kayak kalian itu melakukan geolink kemarin. Udah kalian intersection, misalkan RS monitoring buffer nih. Anggaplah ini sudah kalian intersection sama kecamatan gitu ya. Ya kalian tulis saja skornya. Skor. Oh, skor 100 itu berapa? Misalnya 1. Ini 2. Ini 3 misalkan. Ingat, makin jauh nilainya makin besar. Sebenarnya kalian mau buat yang 100 nilainya 3, 400 nilainya 2, yang ini nilainya 1 nggak ada masalah, tapi itu harus konsisten di semua kriteria kalian. Misalkan, nah kayak gini ya udah nanti tinggal kalian intersection masing-masing, kalian punya skor akhir, gitulah kira-kira nanti. Itu ya teman-teman. Nah ini sekali lagi aku contohin, kalau kalian pakai QNet itu akan jadi nilai plus sebenarnya, nggak plus-plus amat lah, tapi bagus. Nah, nanti hasilnya kayak gini, gitu, misalkan. Tapi apa boleh dibuat? QGIS ini kan agak-agak ya, kadang error, kadang enggak. Tapi syarat-syarat QNet itu tadi sudah aku jelaskan. Yang pertama, input Z dimension harus kalian unchecklist. Yang kedua, harus di project layer. Yang ketiga, misalkan kalian harus menentukan, harus nulis ID di setiap atribut table. Misalkan di puskesmas nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, baru bisa kalian ISO area as polygon. Itu tadi. Harus ada jalan. Jalan itu representasi network. Vector layer representasi network. Jadi representasi jalan kalian apa? Start point-nya misalkan sakit. Unique point-nya ID. Nah ini tadi misalkan di ini, tapi nggak bisa ini. Ya sudahlah, itu aja ya. Kalian mau menggunakan apa yang paling aman? Kalian ada yang mau pakai yang lain ya silahkan. Selalu bisa merepresentasikan ya oke aja kalau aku. Itu ya. Sebelum diakhiri, adakah pertanyaan dari teman-teman? Dan ya aku itu ya, kalau misalkan menggunakan QNet atau ISO area as polygon layer itu biasanya rewelnya itu di jaringan jalan ya, jadi silahkan kalian ambil itu dari OpenStreetMap gitu misalkan. Itu. Adakah pertanyaan? Kalau nggak ada, aku akhiri. Jadi jelas ya apa yang harus kalian lakukan. Itu tadi dicontohkan cara buffer atau kalian itu cari jangkauan. Habis itu ya nanti silahkan kalian intersection kayak gitu. Tuh. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, bisa aku tutup. Ya silakan kalian coba. Itu ya. Semoga lancar aja. Nah, minggu depan kita sudah masuk ke bab akhir kesimpulan. Jadi aku harap dari teman-teman sudah pas semua lah. Ya aku merekomendasikan pakai yang kedua aja lah daripada error-error gitu kan. Nah mungkin gitu aja. Kalau nggak ada pertanyaan, sekian dari aku dan Alfian. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.